Sudah lebih dari 3 tahun saya tinggal di desa dan saya menyaksikan banyak orang-orang hebat di desa yang oleh karena kontribusinya membuat desa tempat tinggal mereka sejahtera. Kali ini saya hendak bercerita tentang 2 sosok orang desa yang oleh karena inovasinya maka masyarakat di mana dia tinggal dan juga di desa-desa sekitarnya mendapatkan manfaat yang luar biasa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apa yang mereka lakukan? Siapa mereka? Kita sambut tamu kita yang pertama, Lasio Saifuddin. Mbah, nopo niki? Ini adalah pisang produksi budidayanya Mbah Lasio. Oke. Ini saya bawa karena saya merasa rindu sekali dalam hati saya karena sejak lama saya melihat acara ini sangat hebat. Maka dari itu ini buat Bang Kek Andi. Oke Mbah, tapi tadi kok dicekelin masih rapat ini rela nggak ngasih saya? Bukannya saya karena berat. Terima kasih Mbah. Ya. Mbah Lasio, panggilannya Mbah Lasio ya kalau di desa ya. Ya. Ya, terima kasih selamat datang di acara Kek Andi ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga pisangnya karena nanti kita akan cerita tentang pisang ini ya. Insya Allah monggo. Baik. Monggo, Pinara, Pak. Nah, Mbak Lasio ini diundang karena ada cerita mengenai pisang ini ya. Iya. Bahkan Mbak Lasio ini sekarang dijuluki Profesor Pisang. Nah, jadi apa kaitan Mbak Lasio dengan pisang ini, Mbak? Kaitannya? Iya. Sebenarnya pada pasca gempa tahun 2006 itu saya berkoordinasi dengan Bapak Lurah Edi Murdito SPD. Karena satu-satunya untuk mengorbitkan atau membangkitkan warga masyarakat yang ada di Sidomulyo khususnya di Bantul umumnya itu banyak orang yang merasa termenung, terfana karena kondisi melihat bangunan semuanya hampir 95% roboh. Oke. Setelah itu di antara jarak 2-3 bulan sampai 6 bulan itu kan orang hanya tergantung dalam pemberian bantuan sehingga dia banyak yang istilahnya tidur makan tidak ada kegiatan yang karena adanya bantuan-bantuan dari luar pasca gempa itu. Terus dia masih bingung dalam posisi kondisi yang rumah habis, hancur, berantakan sehingga hati yang merasa sangat pedih. Sehingga saya pasca di bulan Juli-Juni itu kan pasca gempanya Mei. Juli-Juni saya matur kepada Pak Lurah menyampaikan untuk kegiatan membangkitkan saya punya pandangan yaitu adalah menanam pisang. Oke, sampai di sini dulu Mbak. Bahkan dijuluki Profesor Pisang. Iya. Jadi pendidikannya ini pasti sudah tinggi nih, universitas ke atas. Belum. Saya itu dijuluki Profesor Pisang itu sebenarnya adalah abal-abal. Oh, abal-abal. Karena saya sekolahnya SD saja 3 sekolahan. Uish. Saking bandeli. Uish. Itu 3 sekolahan. Kelas 3 keluar. Kelas 4 keluar lagi. Kelas 5 kembali ke sekolah yang dulu. Jadi menghabiskan sekolah 3 di SD. Berapa tahun itu? Itu saya tetap hanya 6 tahun itu. Oh, 6 tahun lulus. Ya. Terus? Terus setelah itu saya sudah tidak sekolah. Terus akhirnya di tahun 2004 kita maju ke sana. Pada usia berapa? Saya usianya pada saat itu 2004 itu karena melanjutkan SMP. Iya. Karena itu saya mengambil di paket B. Karena saya mempunyai tujuan akan mencalonkan dukuh. Oh, jadi kepala dukuh. Ya, rencananya. Di bawahnya kepala desa itu ada kepala dukuh. Itu. Syaratnya? Nah, syaratnya SMP. Oh, sementara nggak punya ijazah SMP. Nggak punya, ya. Ikut paket B. Kejar paket B. Nah, setelah itu kejar paket B, kan sekolah juga tidak betul-betul sekolah, uang hanya
sebulan 2 kali mangkat. Ya. Lulus. Diluluskan. Dengan demikian. Umur berapa? Tunggu dulu. Waktu lulus umur berapa? Masih 49. 49. Jadi Masih umur SMP. 49 baru lulus SMP, iya. kejar paket B. Iya. Sekarang umur berapa? Sekarang kalau di KTP Iya. itu umur saya 68. Kalau di KTP. Ya, tapi sebenarnya saya umurnya 72 karena lahiran tahun 51. Tetapi setelah saya mau mencalonkan dukuh, ijazah saya kebetulan SD itu yang sekolah 3 kali Iya. tempat itu salah nulis tanggal. Waduh. Jadi malah kebetulan untuk membenahi. Nah, setelah dibenahi, saya belum membuat juga yang namanya akte. Nah, setelah itu kita sinkronkan dengan akte, KTP maupun apa, sehingga kita buat 55 kelahiran saya. Oke, Jadi, tapi akhirnya jadi kepala dusun nggak? alhamdulillah tidak. Tunggu dulu, lalu siapa yang menjuluki panjenengan ini profesor itu siapa? Yang menjuluki dari Bernas. Oh, wartawan ini media. Ya. Tapi saya sudah, istilahnya saya juga marah. Oh, kenapa? Nah, kok dijuluki? Padahal saya tidak bisa apa-apa kan. Gitu. Tapi beliaunya yang menjuluki itu sudah ada konfirmasi berbagai universitas. UGM, UPN, dan UMY yang dekat di Jogja itu dimintai pertolongan untuk Mbah Lasio itu akan kami beri ini gimana. Katanya dosen-dosen itu ya nggak apa-apa, boleh. Karena dosen-dosen itu juga sering ke tempat saya. Oke, jadi dianggap udah profesor. Dianggap karena kemampuannya dalam mengembangkan pertanian pisang di sana ya. Ya, sebetulnya tidak hanya pisang. Baik Mbak, nanti cerita ya kenapa sampai kemudian dijuluki Profesor Pisang dan apa hubungan Mbah Lasio dengan pisang. Nanti ceritanya. Siap. Sekarang kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Belajar tidak pernah mengenal usia maupun strata sosial. Kalimat itulah yang menjadi cerminan dari seorang petani pisang, Lasio Saifuddin. Pria asal dusun Ponggok, Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini mulai tekun menimba ilmu setelah kehidupannya sempat terpuruk akibat bencana alam yang terjadi di daerahnya pada tahun 2006 silam. Di masa itu, ia berusaha untuk bangkit dan membuka peluang dengan mempelajari budidaya tanaman pisang. Kerja kerasnya dalam menekuni budidaya pisang pun berbuah manis. Sampai-sampai kini ia dijuluki sebagai Profesor Pisang. Julukan itu bukanlah tanpa alasan. Lasio sukses membuktikan bahwa ia mampu menangkarkan ratusan bibit varietas pisang yang ada dari berbagai daerah dengan metode yang ditemukannya. Bahkan ia juga berhasil menciptakan pestisida dan pupuk racikannya sendiri dengan berbahan dasar alami. Berkat metode temuannya, Lasio diundang ke Italia untuk berbicara di seminar internasional. Tak hanya sampai di situ, berbekal pengetahuannya, Lasio berusaha menularkan ilmunya kepada masyarakat dengan harapan dapat memberdayakan dan menumbuhkan perekonomian di sekitarnya. Gara-gara pisang diminta bicara di Italia. Italia, ya. Hebat. Nanti cerita ya bagaimana sampai kemudian diundang. Ya. Tapi kembali ke urusan pisang. Jadi bagaimana awalnya Mbah Lasio ini menganjurkan orang-orang untuk menanam pisang? Kan pasti ada sesuatu yang Mbah Lasio rasakan berkaitan dengan pisang ini. Pisang. Iya. Itu pituduhe gesang. Istilahnya petunjuk hidup. Jadi mendapatkan petunjuk bila kita memproses budidaya maupun mengelola namanya pisang. Nah, karena apa? Pisang itu apabila mau mati induknya, tentu ninggal anak 2-3. Iya. Itu jadi kelebihan untuk sebagai contoh, bila kita nyontoh pisang, insya Allah itu juga baik. Jadi selalu tumbuh, walaupun yang satu mati, yang lain akan tumbuh, ya. Menggantikan. Betul. Filosofinya itu ya. Iya. Nah, ini kan
pisang ini jadi istimewa karena ada racikan pupuk tadi sama pestisida. Iya. Itu dari mana idenya atau gagasannya untuk menanam pisang? Kalau menanam pisang 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada istilahnya keterbatasan. Itu yang kami anggap bisa semua melaksanakan dan bibit murah. Dan seperti itu setelah saya menyampaikan kepada Bapak Lurah Edi Murjito tersebut, beliau oke, sehingga dibelikan bibit siapa yang mau menanam. Setiap rumah itu minimal 50 batang akan belikan bibit. Apabila 100 enggak, lebih malah kebenaran. Jadi warga masyarakat gratis. Itu. Okay. Terus dengan syarat itu Mbah Lasio supaya mengkoordinir dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada warga masyarakat. Iya. Nah, Mbah, tapi sebelumnya warga di sana memang sudah biasa tanam pisang atau tidak? Sudah. Sudah. Sudah, tapi hanya istilahnya tanam pisang, tanam saja, dibiarkan saja, tidak nggak dirawat. Iya. Nah, biasanya pisang hasil kebun masyarakat ini dimakan sendiri atau dijual? Dijual. Waktu awal-awal Mbak Lasio memulai ini menawarkan pestisida racikan Mbak Lasio, itu apa kata masyarakat di sekitar warga? Percaya atau tidak itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.